Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Evolution X di Poco X3 NFC. Sebelumnya kita udah bahas cara install Evolution X di Poco X3 NFC ya. Dan di video ini, sama seperti biasanya kita bakal lanjut review sekalian game test di ROM-nya. Tampilan di Evolution X ini nggak ada bedanya ya dengan tampilan di ROM base AOSP atau base Lineage lainnya. Mulai dari UI, home screen, quick setting, dan app drawer ya sama aja. Pilihan widget bawaan Android juga udah dijamin lengkap ya. Nah, untuk versinya sendiri ini yang versi 9.4 dengan base Android 14 dan security patch di 5 September. Untuk storage-nya sendiri udah kepake 99% setelah install Genshin Impact, Mobile Legends, Antutu, dan beberapa aplikasi lainnya. Untuk varian 6x64 ini bakal tetap ngos-ngosan sih sekalipun udah dipakein custom ROM. Evolution X versi 9.4 di Poco X3 NFC ini juga masih punya evolver atau kustomisasi bawaan dari ROM-nya. Di sini kalian bisa setting tema, layar kunci, dan masih banyak lagi. Di bagian tema ini ada pilihan untuk gaya temanya, terus pilihan fontnya juga udah banyak banget. Font jam di layar kuncinya juga udah bisa diganti dan lain-lain. Di bagian lain-lain ini udah ada tambahan spoofing juga buat aktifin Play Integrity Fix, Max FPS, sembunyikan developer option, dan lainnya. Kalau di settingan displaynya, di sini masih ada beberapa settingan bawaan Android ya. Di sini kalian bisa atur ukuran tampilan dan teks, terus ada fitur buat atur DPI, warna, opsi rotasi 180 derajat, refresh rate, dan lain-lain. Nah, untuk settingan refresh rate-nya udah support 60, 90, dan 120 Hz ya. Dan kalian juga udah bisa atur tinggi rendah refresh rate-nya. Nggak ketinggalan, Evolution X di Poco X3 NFC ini juga punya fitur tambahan Xiaomi Part, dan di sini ada beberapa fitur tambahan seperti clear speaker, fitur buat setting manual warna di layarnya, high brightness mode, dan haptic level. Pilihan wallpaper bawaan di ROM ini juga ada banyak ya. Nah, untuk kamera bawaannya sendiri udah pakai Leica Cam nih, dan kameranya udah bisa digunakan baik itu buat foto atau video. Leica Cam di ROM ini mirip banget dengan Leica Cam yang dulu udah pernah kita review untuk Poco X3 NFC, mulai dari mode-mode yang ada sampai fitur-fitur yang work. Buat main Mobile Legends sebenarnya ROM ini udah worth it ya, tapi kalau buat push rank rasanya sih masih agak kurang karena masih ada beberapa drop yang mengganggu. Settingannya udah kebuka sampai ultra-ultra, dan di sini saya tes satu match di mode rank dengan settingan high ultra dan masih banyak drop yang agak mengganggu, terutama pas posisi war-nya lagi rame banget. Selama proses tes, frame rate rata-rata yang didapat ada di kisaran 50-an fps aja, dan di beberapa kondisi kadang masih bisa drop di bawah 50 fps. Untuk konsumsi baterainya juga tergolong boros ya. Selama proses tes sekitar 13 menitan, baterainya berkurang 7% dengan suhu yang lumayan tinggi di 43 derajat. Buat main Genshin Impact masih sedikit aman atau gameplaynya nggak separah pas main Mobile Legends. Di tes di Gurun Sumeru selama 10 menitan dengan settingan lowest 30 fps, kita masih bisa nih dapat frame rate rata-rata 24-25 fps. Tapi kurangnya setiap detiknya pasti bakal ada drop dan di beberapa kondisi kadang ada stutter. Untuk suhu dan konsumsi baterainya nggak ada bedanya dengan Mobile Legends tadi, boros dan panas. Untuk 10 menit tes, baterainya berkurang 6% dengan suhu yang tergolong tinggi banget di kisaran 43,4 derajat. Dan suhu segini menurut saya udah nggak ideal ya kalau dipaksa dalam waktu yang lama.
Kalau dibiarin bisa-bisa malah imbas ke hardware. Evolution X versi 9.4 di Poco X3 NFC ini cocoknya memang buat daily use tanpa game aja sih. Buat main Mobile Legends atau game berat sekelas Genshin Impact gak worth it karena beberapa alasan seperti frame yang sering drop, baterai boros, dan suhu yang panas. ROM ini cocoknya memang buat kerjaan ringan aja kayak sosmedan, nonton, streaming, ngedit tipis-tipis atau kerjaan ringan lainnya. Buat scroll-scroll sosmed masih aman lah. Terus fiturnya juga udah lengkap banget dan udah smooth buat penggunaan tanpa game. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan ada ROM lain yang masih mampu angkat performa di Poco X3 NFC ya, terutama buat main game. Selain ROM-nya, device Poco X3 ini kayaknya untuk sekarang cocoknya memang buat daily use tanpa game aja. Udah ngos-ngosan sih kalau pengen dipaksa buat kerja-kerja berat. Saya sendiri sampai sekarang pilih tetap pertahanin Poco X3 NFC ini karena kameranya aja. Jadi itu dia Evolution X di Poco X3 NFC. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.